Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Yuli. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengedit video yang sudah kalian rekam masing-masing, satu-satu orang menjadi satu frame, satu kesatuan seperti ini ya. Dalam hal ini yang menjadi salah satu kesulitannya adalah kita itu harus mengepaskan atau mencocokkan antara permainan alat musik yang satu dengan yang lain. Jadi pastikan video kalian itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang temponya acak-acakan ya, karena itu sangat menentukan nanti hasil akhirnya setelah di mixing itu seperti apa. Saya langsung saja akan membuka aplikasi VN. Di sini saya contohkan menggunakan aplikasi ini. Kalian nanti juga bisa menggunakan aplikasi yang lainnya kalau kalian menguasainya gitu ya. Jadi bebas. Saya cuma memberikan salah satu panduan untuk membuat yang baru. Jadi dari VN, kalau kalian sudah download, buka aja, klik new project, kemudian akan muncul galerinya seperti ini ya. Jadi kita pilih dulu salah satu. Misalnya saya pilih yang paling awal, ini pianika satunya, suara pianika satu. Nah ini kan kalau saya play dia tuh nggak langsung masuk ke dalam lagunya ya, tuh. Jadi saya akan memberikan dulu anggukan sebagai aba-aba. Jadi yang edit juga tahu kapan dia harus memotong videonya kalau dirasa yang bagian awalnya itu terlalu lama. Wah, gak pat. Nah, oke ya, ini udah pas. Jadi itu gak pat. Oke, jadi di video yang saya berikan, di audio yang saya berikan kepada kalian juga itu ada suara metronom 4 ketuk ya yang akan mengawali lagu yang akan masuk. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai pemberi aba-aba. Dengan anggukan bisa, dengan jari bisa, 1, 2, 3, 4 kayak gitu juga bisa. Jadi bebas, terserah kalian, sepakati aja. Kalau di sini saya pakai anggukan supaya saya juga mudah untuk mengeditnya. Nah, untuk mengedit layer kedua kita bisa tambahkan ya. Nah, sebelum kita tambahkan, coba lihat di atas itu resolusinya bisa kita ganti ya. Mau dibikin seperti Instagram, resolusinya juga bisa, atau TikTok. Bisa-bisa aja ya. Di sini saya pilih yang untuk YouTube ya. 16:9. Nah ini kalau saya klik, ini bisa saya kecilin, di pinch ya, kayak dicubit menggunakan 2 jari kita. Jadi diklik baru di pinch. Nah ini bisa dipaskan dengan ukuran layar YouTube-nya nanti. Nah inilah video pertama. Tambahkan video kedua. Saya tambahkan di layer ketiga ya, yang ada gambar fotonya nih di sini. Nah nanti akan muncul insert stocks atau stiker. Kita pilihnya stocks. Pilih video yang kedua. Oke, yang kedua saya pilih yang pianika 2. Klik, lalu kecilkan lagi. Kecilkannya ada di kanan bawah ya. Oke, taruh di sini. Perbesar. Sudah pas belum? Oke, sudah lumayan pas ya. Ya nanti tinggal dipasin aja, terserah kalian ya gimana. Oke. Nah sekarang masalahnya adalah kadang-kadang kan kita masuknya beda-beda nih. Durasi setiap video itu beda-beda, jadi kita harus pasin waktu masuknya. Tuh anggukannya aja beda ya kan. Nah berarti kita harus cut bagian depan di pianika 2. Nah cara cutnya, klik video yang terbaru, yang baru kita masukkan. Lalu kalau mau di cut, ini tanda panah bisa digeser-geser ke kanan ya, geser dikit. Terus setelah digeser dikit, ini pindahin ke depan, di drag ke bagian depan, diseret ke depan. Jadi dia tuh pas di depan. Coba di play. Udah bareng belum? Ternyata ini masuk duluan. Berarti ini kan kecepatan ya. Kalau misalnya kecepatan, berarti kita kan harus kembalikan yang tadi sudah di-cut sedikit, dikembalikan dikit, geser, kemudian panahnya geser ke kiri. Oke, udah pas belum ya? Ini yang bikin lama tuh ini sebenarnya. Masih nggak pas ya? Ini yang kecepatan yang mana nih? Suara 1 kecepatan, berarti suara 2 harus di-cut dikit, pindahin lagi. Oke, coba lagi. Masih suara 1 masih kecepatan ya. Berarti suara 2-nya harus dikembalikan cutnya.
balikin dikit. Coba udah pas belum? Ini masih belum nih, suara satu masih kecepatan. Lagi dipasin lagi sampai pas lah pokoknya. Lagi geser dikit, pindahin lagi ke depan. Kalau udah digeser jangan lupa. Oke, mantap, udah bareng ya. Sekarang kita tambahkan layer yang ketiga di foto juga. Oke, layer yang ketiga saya mau kecerekannya alias shaker. Nah, ini kita kecilin di kanan bawah ya. Pindahkan ke sini, paskan. Tinggal dipaskan aja ukurannya ya. Oke, apakah dia sudah bareng? Nah, ini kan waktu dia masuk ternyata dia ada di agak ke kanan ya. Nah, ini kita geser ke depan, diklik terus digeser ke depan. Oke, kita lihat anggukannya bareng nggak? Oke, berarti yang ini harus di-cut nih karena nggak langsung mengangguk. Pindahin lagi ke depan. Oke, lagi. Kecepatan ternyata kan. Berarti harus dikembalikan sedikit hasil cutnya tadi. Oke, udah bareng belum sekarang? Kelambatan. Harus kita cut lagi. Bolak-balik kayak gini. Lakukan seperti ini terus ya sampai pas. Pasti bisa. Kecepatan. Kalau kecepatan berarti harus dikembalikan hasil cut yang tadi. Coba lagi sampai bisa, pokoknya sampai bareng. Sekarang kelambatan. Nah, ini ya masalahnya. Kira-kira gini-gini aja masalahnya. Coba terus. Sekarang dia kelambatan nih masuknya. Kalau kelambatan harus kita cut dikit. Selisihnya itu bener-bener dikit banget nih, jadi harus sabar. Geser lagi ke depan. Hampir, tapi masih kelambatan. Oke, lagi ya, di-cut lagi, sabar. Cut lagi, geser. Oke, ulangi proses yang sama. Kecepatan. Sekarang kecepatan nih, gimana nih ya? Kalau kecepatan, jadi ini logika juga harus dipakai nih. Kalau kecepatan kita harus ngapain? Berarti harus dipanjangin lagi dikit. Berarti hasil cut yang tadi sudah dilakukan harus dikembalikan sedikit. Ya jadi gini-gini aja tantangannya nih. Oke, lagi. Jangan menyerah, coba terus. Kecepatan lagi. Oke, dia kecepatan masuk. Harus dikembaliin. Dikembaliin sedikit nih. Coba lagi. Kelambatan. Geser lagi. Oke, udah pas ya. Langsung lanjut layer keempat, stocks. Masukkan rebana. Oke, kecilin lagi kanan bawah. Oke, kegedean nggak nih? Kecilin dikit kalau kebesaran. Oke, udah pas ya. Sekarang kita lihat layer keempat agak geser ke kanan nih secara default. Nah, ini kita pindahkan ke depan dengan diklik lalu di drag, diseret. Kita lihat ya layer keempat langsung angguk nggak juga kan, nggak langsung angguk, maka harus kita cut lagi, cut dikit, pindahin lagi, geser ke depan kalau sudah di cut. Coba udah bareng belum? Oke. Ya, kali ini kita berhasil. Ya. Semangat terus. Setelah ini kita bisa tambahkan, kalau videonya sudah selesai ya, nanti bisa dilihat sampai habis. Nah, ini kan ada yang videonya nggak sama ya panjangnya. Tuh. Nanti disamakan juga panjangnya. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada yang satu yang hilang, yang lain nggak ikut hilang.
Oke, ini dihabisin aja sampai habis. Coba habisnya kayak gimana. Oke, habis ya, berarti habisnya seperti itu. Di defaultnya bagian akhirnya itu ada ending title dari VN, ini bisa dihapus, diklik, delete. Nah, untuk volume suara itu juga bisa diatur. Jadi misalkan nih, misalnya gendangnya kegedean, nih kebesaran ya suaranya. Misalnya si rebana nih kebesaran suara, ini kita klik, terus di kanan bawah kita geser ke kanan. Nah, ini volumenya bisa dikurangi. Oke, bisa juga dibesarkan ya. Kalau misalnya memang kebesaran bisa dikecilin, kalau kecil bisa dibesarkan gitu. Karena kualitas video setiap kamera kan beda-beda ya, apalagi kalian nanti beda-beda handphone gitu. Nah, ini di bagian depan bisa kita tambahkan ya dengan video lain. Misalnya di sini saya tambahkan hitam kosong. Nah, hitam kosongnya ini bisa ditambah. Jadi klik terus digeser 4 detik ya. Terus saya tambah judul nih misalnya di teks. Nah, di layer kedua itu kan teks ya. Ini bisa ditambahkan. Nah, kalau bagian template ini nanti ada kayak gini. Template yang sudah ada ya. Bisa juga untuk ngevlog ini. Coba pilih salah satu ya. Atau ini, terserah mau pilih yang mana. Oke, coba kita ganti kata-katanya. Bisa nggak diganti? Coba. Oh, bisa ya. Jadi video ensemble. Nah, ternyata dia gini. Dia ini terbatas nih kalau template ini, jadi cuma bisa segini. Nah, karena kita nggak muat, kita hapus lagi, dihapus, kemudian kita buat pakai yang lain ya. Ini bagian subtitle jadinya begini. Nah, jadi banyak ya. Nah, kita juga bisa tambahkan dengan cover nih, misalnya yang mana ya, ini summer deh. Video ensemble. Nah, bisa dikecilkan. Video ensemble, oke. Subnya kita buat misalnya nggak bisa, harus sama ya. Oke, dihapus aja deh. Nah, jadi ini silakan ditambahkan tulisan. Dengan yang standar pun nggak apa-apa. Ini bisa muat lebih banyak kalau standar. Video ensemble ya, video pembelajaran si ensemble. Kelompok berapa misalnya? Kelompok 5. Sebutkan nama orangnya siapa? Si ini, si Melati, si Tono ya. Hurufnya bisa diganti juga nih, lumayan stylish ya huruf-hurufnya. Bisa diganti fontnya. Oke, terus ini bisa diganti warna juga, stylenya juga bisa diganti sih, jadi lebih stylish kalau fontnya seperti ini. Oke, merah misalnya ya. Oke. Nah, ini kan kosong nih, ini masih hitam aja ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita tambahkan lagi bagian sini. Ini dipanjangin aja teksnya sampai video hitamnya selesai. Nah, kemudian kita tambahkan foto di sini juga bisa. Jadi nanti dia nimpa fotonya. Gitu. Coba di play ya. Nah, jadinya gini. Nah, cuma ini kan belum pas nih. Nah, ini harus dipanjangin lagi supaya pas. Tuh.
Nah, kemudian tinggal kalau mau butuh transisi, tinggal klik, ini diklik, enggak. Ini kan ada tanda plus. Bisa pilih salah satu ya. Misalnya black atau dissolve. Terus apply to all kalau mau di semuanya seperti itu ketika transisi. Jadi nanti seperti ini. Oke. Nah, ini agak kepanjangan ya teksnya. Tadi saya lihat. Pendekin lagi. Nah, jadi kita maunya itu bareng hilangnya. Pendekin lagi kalau perlu. Teksnya hilang duluan, panjangin dikit. Nah, kepanjangan sekarang. Oke. Ya, jadi seperti itu ya kira-kira. Ini black. Oke. Yang ini black juga. Oke. Oke, jadi nanti seperti ini ya jadinya. Di bagian akhir bisa ditambahkan ucapan terima kasih, terserah ya, terserah kalian. Kalau ini dipasin, udah pas belum habisnya? Oke, habisnya sudah pas. Ini nanti menambahkan ucapan terima kasih juga sama, plus. Terus stocks, pilih yang hitam aja, yang 6 detik. Ini bukan yang sama ya kayak yang depan. Nah, jadi tinggal seperti itu, caranya juga sama seperti menambahkan video di bagian depan ya. Jadi seperti itu nanti yang akan muncul. Ini saya play ya, coba. Akan seperti ini. Repeat ke awal lagi. Diperlambat di sini. Ya, seperti itu ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bisa berguna bagi kalian, apalagi kalian yang baru pertama kali belajar mengedit. Jadi kalian bisa bereksplorasi dengan fitur-fitur yang ada di VN ataupun yang ada di aplikasi video editor lainnya. Saya tidak membatasi, kalian mau pakai apa aja silakan. Yang penting hasilnya nanti serasi dan pas. Pastikan setiap kalian saat memainkan videonya itu rapi, jangan sampai ada yang kecepetan. Harus sesuai sama panduan lagu yang sudah saya kirimkan kepada kalian ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.